Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari kelas MB 4404 akan menjelaskan tentang perusahaan Shopee Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Azahra dengan NIM 14012044404. Saya di sini akan menjelaskan tentang deskripsi perusahaan Shopee Indonesia. Nah, Shopee ini didirikan pada tahun 2009. Nah, Shopee ini merupakan aplikasi marketplace online yang bertujuan untuk jual beli dengan mudah dan cepat. Nah, Shopee ini menawarkan berbagai macam produk, mulai dari produk fashion, produk make up, sampai kebutuhan sehari-hari. Nah, Shopee ini dinaungi oleh perusahaan Garana. Garana ini merupakan perusahaan internet di Asia Tenggara. Nah, visi dan misi dari perusahaan Shopee Indonesia adalah visinya menjadi mobile marketplace nomor 1 di Indonesia. Nah, misinya yaitu mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia. Perusahaan Shopee Indonesia ini mempunyai berbagai macam keunikan. Contohnya yang pertama, Shopee menawarkan berbagai macam kebutuhan pria maupun wanita tanpa batas usia. Yang kedua, Shopee memberikan layanan yang terbaik untuk para pelanggan dan juga para penjual. Yang ketiga, Shopee memberikan berbagai macam kemudahan untuk para penjual dan juga pelanggan. Dan Shopee juga sering memberikan gratis ongkir untuk para pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silmi Istihar dengan NIM 140120482. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis pasar. Menyusul strategi terdahulu, Shopee yang berhasil menyumbang pertumbuhan SEA mencapai 4,7% atau 2 kali lipatnya lebih besar dibandingkan market Eropa, yaitu 1,7%, dan USA 1,6%. Shopee kini berinovasi melalui 3 strategi bisnis baru. Nah, di sini terdapat 3 strategi tambahan untuk meningkatkan pertumbuhan Shopee hingga double digit, yaitu Garansi Shopee. Garansi Shopee berfungsi untuk membangun kredibilitas Shopee di mata pelanggan. Karena kredibilitas pelanggan adalah hal utama yang harus dibangun dalam memulai bisnis ini. Mekanisme garansi Shopee dilakukan dengan menahan pembayaran kepada penjual sampai produk yang dibeli sampai di tangan pelanggan dengan kondisi yang baik dan tanpa ada keluhan dari pelanggan. Lalu selanjutnya ada strategi sistem garansi harga termurah. Nah, ini untuk menarik lebih banyak pembeli. Shopee melakukan kerjasama dengan para seller dan produksi barang untuk membuat kesepakatan kerja. Ketika konsumen menemukan harga yang lebih mahal dari produk yang dibeli di Shopee, kami akan memberikan kompensasi voucher belanja senilai 2 kali selisih harga. Lalu garansi Shopee dan garansi harga termurah itu didukung dengan inisiatif biaya pengiriman. Nah, salah satu inisiatif Shopee itu agar berkontribusi menarik pelanggan, ada fitur yang bertujuan untuk memastikan keamanan transaksi pengguna. Nah, ini itu termasuk garansi Shopee. Lalu yang kedua ada garansi harga termurah, yaitu pada bulan Agustus lalu kami mengadakan event dan mengumumkan komitmen garansi harga termurah untuk memberikan harga terbaik bagi pengguna. Lalu yang ketiga ada gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Sejak awal 2016 menawarkan layanan gratis ongkos kirim ke seluruh pelosok Indonesia. Lalu yang keempat ada melakukan kampanye Wonderful Indonesia. Pada bulan Juli lalu, Shopee melaksanakan kampanye
berbelanja online, serta memenangkan kesempatan untuk mengunjungi destinasi wisata yang ada di Indonesia. Lalu yang kelima ada melakukan kampanye lagi 10-10 Big Mobile Shopping Day yang setiap tahunnya. Lalu selanjutnya ada self-empowerment ya. Hal ini dilakukan Shopee dengan meningkatkan kualitas penjual. Shopee berupaya membangun komunitas penjual yang kuat dengan beragam aktivitas. Ya, diantaranya seperti kampus Shopee yang ada di Indonesia. Lalu selanjutnya ada expand market segments. Tingginya aktivitas belanja online di Asia Tenggara mendorong Shopee untuk menumbuhkan portfolio produk bagi pembeli Shopee yang menyumbangkan sebesar 40% dan sudah diterapkan pada beberapa brand seperti L'Oreal dan Oppo. Lalu selanjutnya yang terakhir ada strategi ekspansi. Official shop Shopee pada dasarnya memiliki kesamaan dengan expand market segments. Keduanya saling membahu dan menjangkau lebih banyak segmen pembeli melalui penambahan angka portfolio penjual dan produk. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Diki Andika Putra, NIM 14012. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tim yang bekerja ataupun juga struktur organisasi pada perusahaan Shopee. Yang pertama ada Executive Information System. Executive Information System ini merupakan salah satu jenis manajemen sistem informasi untuk memudahkan dan juga mendukung keterangan dan pembuatan keputusan yang dibutuhkan oleh eksekutif senior dengan menyediakan kemudahan akses terhadap informasi, baik dari dalam maupun dari luar yang sangat relevan dengan tujuan dari organisasi Shopee tersebut. Kemudian yang kedua ada Decision Support System. Decision Support System ini adalah bagian dari sistem informasi yang berbasis komputer yang berguna untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Kemudian yang ketiga ada Management Information System. Management Information System ini adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan juga prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, ataupun juga suatu strategi bisnis. Kemudian yang terakhir ada Transaction Processing System. Nah, Transaction Processing System ini merupakan bagian dari sistem informasi yang merupakan sebuah sistem yang menjalankan dan juga mencatat transaksi-transaksi rutin harian yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nama saya Khairuddin Azanur Rahman dengan NIM 14012041662. Selanjutnya saya akan membahas tentang rencana memasarkan produk. Yang pertama, memakai strategi pemasaran yang sesuai, yaitu dengan memasarkan iklan-iklan di suatu aplikasi, seperti di aplikasi YouTube. Yang kedua, memberikan banyak promosi bagi pelanggan, seperti memberikan diskon-diskon pada suatu barang atau produk. Yang ketiga, memberikan jaminan harga yang murah. Yang keempat, menggunakan brand ambassador. Di Shopee itu sendiri memiliki brand ambassador, yaitu si Cristiano Ronaldo. Yang kelima, yaitu mengadakan event. Untuk event ini yang telah dilakukan oleh Shopee yaitu seperti 11-11 dan 12-12. Dan yang terakhir, menggunakan media yang tepat. Perkenalkan, nama saya Anindya Rizky Tita dengan NIM 14012040069 kelas MB4404. Jadi saya di sini akan mempresentasikan tentang analisis SWOT. SWOT sendiri merupakan singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Strength adalah analisis terhadap unsur-unsur kekuatan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Misalnya menganalisis tentang kelebihan apa yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.
Misalnya seperti dari segi teknologi, kualitas, hasil produksi, lokasi strategis, atau unsur-unsur kekuatan lainnya yang lebih menekankan atau mengunggulkan perusahaan tersebut. Yang kedua ada weakness. Weakness merupakan analisis untuk mengetahui kelemahan perusahaan, bisa dengan cara melakukan perbandingan antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Yang ketiga ada opportunity. Opportunity merupakan unsur peluang, biasanya dibuat pada saat awal membangun bisnis. Nah, unsur peluang ini termasuk dalam daftar apa saja yang memungkinkan bisnis mampu bertahan dan diterima di masyarakat banyak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang keempat ada threats. Threats itu merupakan analisis terhadap unsur ancaman. Threats ini sangat penting karena ini tuh menentukan apakah bisnis kita itu dapat bertahan lama atau tidak di masa depan. Yang termasuk ancaman itu misalnya seperti banyaknya pesaing, ketersediaan sumber daya yang langka, terus minat konsumen, dan masih banyak lagi. Nah, setelah ini ada analisis SWOT perusahaan Shopee. Yang pertama ada strength. Shopee ini memiliki jaringan penjual barang yang tersebar luas di seluruh Indonesia, tidak hanya di Jakarta saja. Nah, yang kedua yaitu di Shopee ini sangat mudah untuk mengupload gambar produk yang ingin dijual. Jadi bagi penjual yang ingin mengupload produk, jangan khawatir karena mudah, gampang gitu untuk diaksesnya. Terus yang ketiga, fitur yang disediakan Shopee sangatlah mempermudah penjual. Misalnya ada fitur status pembayaran, terus dikemas, lalu ada status transaksi juga yang sudah selesai. Jadi penjual tuh gampang gitu mengkategorikannya, tidak usah mengkategorikan secara manual, tapi dari Shopee-nya sudah ada secara otomatis. Shopee menyediakan fitur khusus barang diblokir. Jadi ketika ada penjual yang curang, lalu Shopee mendetek ada kecurangan, maka langsung akan diblokir dari pihak Shopee-nya. Shopee juga memiliki filter yang mempermudah pembeli untuk mencari barang yang dicari. Misalnya ada filter pembeli inginnya hanya dengan harga 70.000 sampai 100.000. Nah, kita bisa ngatur di fitur tersebut. Di Shopee ini terkenalnya itu banyak sekali gratis ongkir. Selanjutnya, Shopee juga menyediakan ekspedisi ekspres yang 1 hari nyampe. Jadi buat kalian yang buru-buru nyari barang di hari itu juga dan pengen nyampe di hari selanjutnya atau di sore hari, itu bisa langsung mengorder dengan ekspedisi ekspres tersebut. Shopee juga selalu tersedia setiap hari selama 24 jam 7 hari. Jadi tidak usah khawatir Shopee tutup atau gimana. Kalau misalnya di toko-toko kan biasanya 1 hari pasti ada jam tutupnya dan jam bukanya jam berapa. Nah, Shopee ini bisa diakses di pagi hari, di dini hari, di malam hari. Bebas, kalian aksesnya jam berapa aja bisa. Yang kedua ada weakness dari perusahaan Shopee. Kekurangan dari Shopee ini yaitu masih ada penjual yang tidak jujur seperti menjual barang tidak sesuai dengan foto aslinya. Jadi terkadang pembeli ini merasa kecewa karena foto yang ada di Shopee tidak sama dengan foto barang yang aslinya dia terima. Selanjutnya juga masih banyak terjadinya penipuan. Selanjutnya yaitu belum ada undang-undang yang mengatur tentang internet marketing sehingga kalau misalnya ada masalah tidak bisa menuntut secara hukum. Dan yang terakhir, banyak online shop juga yang menggunakan rating-rating palsu agar terlihat trusted di mata pembeli. Jadi biasanya penjual ini melakukan rating palsu itu dengan cara melakukan transaksi sendiri, lalu proses sendiri, dan rating sendiri. Yang ketiga ada opportunity dari perusahaan Shopee. Sudah kita ketahui bahwa memang perkembangan bisnis di Indonesia maupun di luar negeri ini memang sangat berkembang secara cepat dan global. Jadi tidak usah diragukan lagi bahwa memang bisnis itu selalu berjalan seiring berjalannya waktu. Selanjutnya juga pada zaman sekarang ini, tren ini selalu berganti seiringnya berjalannya waktu. Maka dengan adanya tren, maka Shopee akan selalu dicari sama pembeli yang ingin memenuhi tren tersebut. Dan yang terakhir,
teknologi juga berkembang, maka Shopee juga akan terus berkembang. Yang keempat, ada traits dari perusahaan Shopee. Jadi, semakin banyak pesaing, maka inovasinya juga akan terus berjalan. Namun, jika ada penjual yang tidak memiliki inovasi baru, maka dia akan tertinggal oleh pesaing yang lainnya. Selanjutnya juga masih ada hacker yang bisa merusak sistem dari Shopee ini. Dan yang terakhir, masyarakat ini masih suka berpikir bahwa belanja online ini memiliki resiko yang tinggi. Iya, memang penipuan masih sering terjadi, namun Shopee ini memiliki fitur yang terus dikembangi supaya penipuan ini semakin minim. Jadi segitu saja presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.